أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. العظيم العليم إلى كل هرج كذا ويبتغ أبدا الأبين الدرجين. قال فأما إذا كان ما أتاه زائدا على حاجته فلا يخلو إما أن يكون حاله الاشتغال بنفسه وتكفل بأمور الفقراء والإنفاق عليهم بما في طبعه من الرفق والسخاء، فإن كان مشغولا بنفسه فلا وجه لأخذه وإمساكه إن كان طالبا طريق الآخرة، فإن ذلك محض اتباع الهوى، وكل عمل ليس لله فهو في سبيل الشيطان أو داع إليه. Adapun apabila harta yang datang kepada orang fakir itu, hal keadaannya harta itu tadi lebih daripada keperluannya, maka harta yang lebih dari keperluannya itu terbagi kepada satu, ada kalanya bahwa hatinya orang fakir itu mengurusi untuk dirinya sendiri beserta mengongkosi atau beserta mengurusi dengan segala orang-orang fakir-fakir dan memberikan bantuan kepada orang-orang fakir, karena di dalam tabiatnya orang fakir itu tadi adalah sifat Rasulullah SAW, minar rifqi wassakha, daripada maras dan sosial. Fa in kana mashghulan bi nafsihi fala wajha li akhdhihi wa imsakihi in kana taliban tariqal akhirah. Maka jikalau adalah orang fakir yang diberi Allah Ta'ala harta lebih dari kecukupannya itu tadi, hanya dia itu mengurusi diri sendiri, tidak ada punya istri, anak dan lain-lainnya, maka tidak ada perintah mengambil harta yang lebihan itu, apalagi mengambilnya itu untuk menimbun atau menyimpan akan harta itu, jika keadaannya si fakir itu betul-betul menuntut akan akhirat. Jadi orang-orang fakir yang menuntut akhirat, apabila diberi Allah Ta'ala harta lebihan dan dia tidak mempunyai tanggungan, maka tidak diperintah dia mengambil yang lebih dari keperluannya itu. Kalau dia mengambil akan kelebihan itu untuk dirinya, maka dia namanya menuntut dunia, bukan menuntut akhirat. Fa inna dzalika mahdud tiba'il hawa, sesungguhnya pekerjaannya itu adalah 100%
mengikutkan nafsu yang akan memasukkan ke dalam neraka. Qaidah yang berlaku, wa kullu amalin laisa lillahi fahuwa fi sabilis syaitani aw da'in ilaihi. Itu kaidah. Setiap apapun gerak dan diam, baik gerak dan diam di dalam maupun di luar, apabila dasarnya itu bukan karena Allah, maka itu gerak dan diam adalah jalannya syaitan akan masuk neraka, atau bukan di jalan syaitan tetapi memanggil kepada jalannya syaitan. Itu kaidah itu. Wa kullu amalin laisa lillahi fahuwa fi sabilis syaitani aw da'in ilaihi. Itu kaidah. Apapun gerak dan diam, baik di hati maupun di anggota luar, yang tidak dipondasai artinya pondasinya itu bukan karena Allah, maka amal gerak dan diam itu namanya jalan syaitan atau membawa kepada jalan syaitan, bukan fisabilillah, bukan. Adapun babalikannya, setiap gerak dan diam yang dasarnya, pondasinya adalah abdi Allah, maka itulah yang disebut fisabilillah. Karena kita membaca la ilaha illallah, mulai kita balik berakal, yang secara ringkasnya, makna secara keringkasan, aku berjanji menjadi abdi Allah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwa wa la muftaqaran ilai kulli ma sawahu illallah. Oleh sebab itu sudah disampaikan bahwa setiap apapun kerjaan-kerjaan jangan langsung kita kerjakan dulu, kecuali terlebih dahulu kita pasang dulu akan maksud kita. Qasdu syai'i, mengqasad sesuatu. Qasdu syai'i, mengqasad sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi, beserta dengan mengerjanya. Jadi syai'unnya itu dulu yang dipegang. Syai'unnya itu dulu yang dipegang. Misalnya kita akan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menulis Bismillah itu sudah kita adakan, kita hadirkan Bismillahirrahmanirrahim itu kita hadirkan di hati kita dan kita hadirkan di otak kita. Jadi di hati kita itu hudur Bismillahirrahmanirrahim tadi, di zihin kita pun hudur Bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, kalau sudah hudur, baru kita mengambil pulpen dan kertas, kemudian mulailah
kita menyatakan apa yang kita hadirkan di hati tadi, apa yang kita hadirkan di zihin kita tadi, kita zahirkan di kertas tadi, yaitu pertama titik lebih dahulu, tak titik dulu. Nah ini, jadi titik ini tadi adalah datang daripada apa yang dihadirkan di hati dan di zihin kita. Begitu. Apa yang kita tasmimkan di dalam hati kita, apa yang kita mantapkan di dalam hati dan zihin kita, sesuatu itu dulu dihadirkan, kemudian baru kita laksanakan. Begitu. Misalnya sembahyang 5 waktu, lebih dahulu kita hadirkan sembahyang itu. Sembahyang itu namanya asar, rakaatnya 4 dan hukumnya fardu. Mulainya takbir, akhirnya salam. Sesudah hadir salat itu tadi di zihin dan di hati kita, kemudian kita mulai menyatakan akan yang dihadirkan tadi dengan hukumnya sunat, membaca usolli fardal asri 4 rakaat. Nah, ini adalah satu amal. Nah, kemudian amal ini tujuan kita itu apa? Nah, tujuannya ini, syai'unnya ini dulu yang selalu kita ingatkan. Nah, yaitu tujuan kita ini adalah semata-mata rahmatnya Allah. Jadi usolli fardal asri 4 raka'atin fardan lillahi ta'ala, karena menuntut rahmat Allah Ta'ala. Nah, rahmatnya Allah Ta'ala inilah yang kita maksud. Kalau sembahyang ini tadi kendaraan, sembahyang ini kendaraan, yang kita maksud adalah rahmat. Nah, jadi maksud ini dulu yang diadakan, itu yang disebutkan manwi, yang diniatkan, itu yang diniatkan. Apabila sudah kita ingat tujuan saya adalah rahmat Allah, jadi saya sholat ini adalah menuju rahmat. Adakah campuran lain dari rahmat? Tidak ada. Nah, maka ini salat namanya fi sabilillah, di jalan Allah. Tapi kalau kita tidak menghadirkan lebih dahulu syai'un yang kita maksud itu tadi, maka ini jadinya salat kita itu tidak ada tujuan. Sepertinya Haim bilang Arab, artinya orang keluar dari rumah tidak ada tujuan. Mau kemana? Tidak kemauan kemana-mana. Nah, ini lalu asal singgah aja, kemari mau, kemari mau, kemari mau. Artinya orang itu tidak punya tujuan. Nah, itu misal jalan sembahyang memandang rahmat Allah ini, itulah yang dinamakan jalannya orang sembahyang
berjalan di tariqat musyahadah Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun jalan yang satu, orang yang sholat itu dia mengingatkan sebelum dia sholat, dia menghadirkan di hati dan di zihirnya bahwasanya saya ini adalah dhaif. Allah Ta'ala adalah bersifat kudrat iradat. Dia mengatakan la haula wa la quwwata illa billah, atau dia mengatakan bismillah. Lalu yang dihadirkannya di otaknya, di zihinnya itu tadi atau di hatinya adalah misalnya perbuatan Allah. Nah, jadi tujuannya sembahyang ini adalah memandang akan perbuatan Allah. Jadi mulai dia sholat, dia memandang perbuatan Allah, baik usollinya maupun qasad ta'arrud ta'yinnya maupun segala yang lain-lainnya, itu semuanya adalah dipandangnya af'al Allah. Dalilnya adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi dia itu tidak ada yang dituju hatinya, hanya af'al Allah dari awal sholat sampai akhir. Kalau sudah ada tujuan, nah ini yang dijaga ini adalah arahnya. Arah tujuan ini bisa berubah. Yang tadinya tujuan rahmat, toh di tengah-tengah jalan itu kompasnya tadi bisa berubah. Tujuannya ke sini, bukan ke rahmat lagi. Kemana? Bukan ke af'al Allah, bukan ke rahmat Allah. Kalau ke af'al tidak, ke rahmat tidak, itulah yang disebut namanya semata-mata menurut hawa nafsu. Itulah yang dinamakan sembahyang di jalan syaitan. Itulah yang disebut dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraquna wa yamna'unal ma'un. Misalnya yang lain daripada rahmat, yang lain daripada af'al, lagu misalnya. Jadi orang ini sholatnya memperhatikan lagu, rupanya qasdul lagu muqtarinan bilaguihi. Nah ini hendaknya kita dulu mengaji masalah istihdar, kemudian hudur, kemudian amal. Dan selalu di situ kita hifdzul amal, menjaga amal kita ini, menjaga amal zahir jangan sampai terkerja yang membatalkan, menjaga hati dan otak jangan sampai tujuan kita itu lepas dari antara dua, wa imma af'al Allah wa imma rahmat Allah. Ujar ulama, orang yang beribadat menuju af'al Allah dengan orang yang beribadat menuju rahmat Allah lebih afdal orang yang beribadat menuju rahmat Allah daripada orang yang menuju af'al Allah. Nah, dalilnya wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu luas dari seluruh sesuatu. Artinya kegembiraannya,
pangkatnya, wilayahnya, barakatnya, dan madatnya, asrornya, dan apa-apanya itu tadi lebih banyak kepada orang yang beribadah memusyahadahkan rahmat Allah daripada orang yang beribadah memusyahadahkan af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua jalan tadilah. Harus kita lebih dulu sebelum bekerja itu kita persiapkan lebih dulu. Allah pun memerintah kita sebelum bekerja siap lebih dahulu. Fa idza tama'nantum fa aqimus shalah. Kalau sudah kamu siap, baru kamu itu berdiri untuk sholat. Nah, jadi kalau kita memandang yang demikian, maka rasanya kita ini rasa baru hidup aja. Rasa baru belajar sembahyang, rasa baru belajar itu dan ini rasanya. Nah, walaupun sudah kita itu mengerti bahwa arti niat itu qasdus syai'i muqrinan bi fi'lihi. Walaupun sudah kita itu membaca lillahi ta'ala, tapi cara-caranya lillahi ta'ala itu ada dua tadi. Ada lillahi ta'ala memandang af'al Allah, ada lillahi ta'ala memandang rahmat Allah. Kalau memandang af'al Allah namanya itu jalan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau memandang rahmat Allah jalan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-duanya ini adalah semua bujur. Betul semuanya, cuma yang lebih afdal kata ulama adalah yang jalan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan zahirnya bagi orang yang jalan af'al adalah zikir dan salat sunat. Adapun amalan orang-orang yang jalan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mandang rahmat adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping juga mengerjakan salat 5 waktu sakadarnya dan Quran. Jelaskah? Jelaskah? Nah, ini penting semua, ini penting. Wa man hama haulal hima yushiku ayyaqa fihi. Nah, ini kaidah juga. Barang siapa mendekati sisi kandangnya milik orang lain, hampir-hampir ia akan termasuk ke dalam kandang orang lain itu. Ini diumpamakan seperti orang yang mengembala akan kambingnya, memberi makan akan ternaknya di rumput umum. Kemudian ada di sana rumput khusus orang punya dan itu ada pagarnya. Kalau kambingnya ini dia bawa hampir dekat dengan kandangnya rumput hak orang lain, itu nantinya sewaktu-waktu dia bisa membuka kandang orang lain itu, masuk ke sana memberi makan kambingnya itu. Artinya mengerja yang salah karena akibatnya mendekat. Sekiranya dia itu tidak mendekat, selamat. Kambingnya itu tidak makan akan rumput hak orang lain. Summa lahu maqamani. Kemudian bagi orang fakir ini ada 2 pangkatnya. Ahaduhuma an ya'khudha fil alaniyati wa yarudda fis sirri. Ini misalnya orang fakir ini tidak punya tanggungan, hidup sendirian, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta,
lebih dari kecukupan dirinya. Nah, caranya dua. Ambillah dengan berterang terus yang lebih itu, kemudian nantinya secara sembunyi-sembunyi kembalikanlah kepada orang yang memberi tadi, dan bilang aja terang terus, saya tidak memerlukan. Jadi ambil dulu. Nah, itu pahalanya mengambil sudah dapat. Nah, hakikatnya yang memberi ini Allah. Kemudian mengembalikan secara rahasia itu pun adalah diperintah Allah. Yang kita baca-baca ini sudah beberapa tahun lama, sudah hanya bacaannya aja. Adapun kenyataannya, faktanya itu sudah jauh tidak terlihat lagi. Tapi masih untung masih ada dibaca dan didengar. Kalau tidak ada lagi masalah ini didengar dan dibaca, bagaimana keadaan dunia ini? Nantinya orang fakir menjadi rakus semua, menjadi jalan di jalan setan semua, bukan ada lagi yang di jalan Allah. Satu, nomor dua, caranya awya'khudha fil alaniyah wa yufarriqa fis sirr, atau dia ambillah akan berian yang lebihan tadi secara terang-terangan di depan orang, kemudian nantinya dia bagi-bagi kepada orang lain yang memerlukan. Caranya membagi itu pakai amplop, artinya tidak dilihat berapa isinya itu amplop. Jadi itu harus, caranya itu harus ditutup. Cara membaginya itu dengan ditutup. Jadi orang tidak tahu apa ini. Nah, dikira orang ini adalah cuma ya kain biasa lah. Padahal isinya adalah dolar. Itu cara-caranya. Mengambilnya terang terus di tengah orang banyak, itu hadman lin nafsi, supaya orang banyak mengetahui kita itu diberi orang. Jadi nafsu kita itu kada bisa hendak sombong, takabur. Nanti kita bagi-bagi kepada orang lain, tidak ada yang tahunya. Ini pun hadman lin nafsi, menghancur bagi nafsu amarah kita. Itu cara-caranya. Ini mahajatakan, artinya latihan. Inilah yang betul-betul disebut orang yang menuntut akhirat. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kalau orang yang mengambil secara terang-terangan, karena dia itu menghancur nafsunya, jangan sampai ujub dan kibir, kemudian nantinya dia membaginya secara rahasia, orang itu apa namanya? Di sini disebut wahada maqamus siddiqin. Ini adalah maqam orang-orang yang di bawah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk jalan siddiqin. Ini termasuk doa yang kita pinta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Saya minta ya Allah dibukakan jalan yang lurus, jalan yang enak. Apa tafsirnya jalan yang lurus?
Jalan yang enak itu tafsirnya adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Nah, jalan-jalan orang saleh, orang siddiq ini begini, kalau dia dapat berian dari Allah, padahal berian itu lebih dari kecukupannya, dia ambil secara terang-terus di tangan orang banyak, dia bagikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang lain dari dirinya. Dua-duanya ini adalah hadman lin nafsi, artinya menghancur bagi bangunnya nafsu amarah. Wa huwa syaqqun 'ala nafsi, dan ini jalan yang paling masyaqqat atas nafsu kita. La yutiquhu illa man itma'annat nafsuhu birriyadhah. Tidak bisa mencapai derajat ini kecuali orang yang sudah nafsunya menjadi mutmainnah. Sababnya mutmainnah birriyadhah karena dia sudah sering berlatih. Ini mahajatakan latihan. Sebagaimana almarhum arwah Kai Haji Ahmad Tobrani bin Haji Abdul Qadir, saudara kandung oleh Tuan Guru Haji Muhammad Saman Komplek. Nah, ini dia itu selalu membawa wadah ke pasar Martapura Banjarmasin, minta. Itu dikenal orang banyak di pasar. Tapi dia membaginya adalah sesudah maghrib sampai setengah malam. Jadi dia naik ke rumahnya, tidak ada lagi duit, tidak ada lagi gula, beras dan susu, tidak ada lagi kue kering, itu kalau ada lagi. Biasa almarhum Kai Haji Ahmad Tabrani itu minta duit di sini di Banjar, itu beli beras, ada gula, ada gandum, ada sabun, ada macam-macam, dan karena ada duit. Kemudian pulangnya maghrib itu orang sudah masing-masing di rumah, tapi ada orang yang masih berwudu, misalnya di mana? Di jambatan itu, di jamban itu tadi. Nah itu dia sudah ada ampunnya. Artinya ini ketika orangnya orang susah. Nah sampai ke rumahnya, anak-anak kecil itu sudah menunggu di titian itu. Kaidatang. Itu untuk anak-anak kecil ini kue yang di dalam belek. Itu jadi sama gula-gulaan itu. Jadi tulus yang didapatkan habis. Itu namanya wali majzub. Sebab beliau tidak punya istri. Almarhum Haji Al-Arif Billah Haji Muhammad Zainal Ilmi dan Haji Abdul Samad Al-Banjari itu pun demikian, dia terus berusaha, punya pabrik, punya itu, punya ini. Tapi sudah tengah malam dia keluar rumah, dia membagikan harta-hartanya tadi sembunyi-sembunyian atas jiran-jirannya yang susah-susah. Karena beliau itu tidak punya anak, insya Allah beliau termasuk wali abdal. Punya istri, tidak punya anak. Itu diantara tanda wali abdal, Allah yakuna lahu walad, bahwa tidak diberikan anak. Ujar guru, apabila wali abdal itu nantinya makamnya dinaikkan menjadi kutub, maka anaknya itulah yang menjadi abdal. Itu
Dalilnya dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din. Artinya itu keturunan. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din. Jadi badal anaknya. Wasani yang kedua, daripada halnya tadi, hal orang fakir, yaitu ayyatruka wala ya'khudha, dia itu membiarkan akan harta itu dan tidak mengambil sama sekali, karena hatinya ini tidak ada memikirkan orang lain. Paham? Artinya dia ini ngurusi diri sendiri aja. Untuk diri saya cukup dan saya tidak ada mengurusi orang lain. Ibu tidak punya, saudari tidak punya, saudara tidak punya, anak tidak punya, keponakan tidak punya, pokoknya tidak ada tanggungan. Tatkala ada harta yang lebihan itu diberi Allah, dia sama sekali tidak menyentuh apalagi mengambil, karena tidak ada jiwa di hatinya untuk membagi-bagi tadi. Liyasrifahu sahibuhu ila man huwa ahwaju minhu aw ya'khudha wa yusila ila man huwa ahwaju minhu fayaf'ala kilaihima. Jadi maksudnya dia meninggalkan dan tidak mengambil itu supaya yang punya harta ini menyerahkan kepada orang lain yang lebih lagi berhajat kepada harta itu daripada dia. Atau yang si punya harta ini menyampaikan hartanya kepada orang yang lebih berhajat daripada si fakir ini. Jadi ada fakir yang punya tanggungan, ada fakir yang tidak punya tanggungan. Kalau yang punya tanggungan, ambillah secara terang-terangan, bagilah kepada tanggungan secara rahasia. Kalau yang tidak punya tanggungan, janganlah diambil-ambil. Kalau bisa begini aja, serahkan ke lain. Itu. Ini pernah terjadi waktu al-fakir sama sekali tidak ada pulus. Kemudian ada khotor di hati, mau ketemu Kai Haji Tabrani di pasar. Saya pergi ke pasar. Begitu ke pasar masuk ketemu. Assalamualaikum. Belum. Kemudian kita ikutin beliau berjalan sampai di satu toko. Orang toko itu selalu menyerahkan uang. Ini. Beliau ganti lagi uang yang besar. Akhirnya habis uang itu tadi. Terus kemudian kata beliau, artinya uang ini serahkan kepada Zaini. Itu maksud beliau. Cuman si ampun toko ini tidak ngerti. Jadi al-fakir ketawa di hati. Sudah pisahan sama Kai Haji Tabrani itu. Haji Tabrani itu anak oleh Haji Abdul Qadir. Dan Abdul Qadir itu tadi sama Sa'amah itu sepupu. Sa'amah melahirkan itu dangsanak Kai kita. Seperti Ahmad, abahnya Abah Adul, seperti Kai Ibus, Ni Badar, Ni Piyah itu. Jadi kita menyebut itu Kai, artinya pernahnya sepupu dua kali dengan arwah Kai. Itu jadi Kai Tabrani menyambat, yang jadi Kai Seman Komplek menyambat, yang jadi Abah Anang Jazuli menyambat, Abah Anang menyambat pulang anak, artinya anak, karena ini kebanyakan sepupu. Pulang dalam pagar itu halus bahasa.
walau kamanakan sepupu jauh tetap menyebutna. Arwah ini pulang rumah oleh abang anu Jazuli menyambat kita itu rasa cucu bujur, padahal cucu sepupu aja, cucu pelaki, cucu menyambat. Arwah Abah Hamud pulang dulu kamu di dalam pagar Guru Mahmud anak Kiai anu Pengulu Haji Matnal menyambat kita itu anak pulang. Jadi kita menyambat Abah Hamud. Orang dulu itu kata-katanya lembut sekali. Artinya rahimnya itu anu dekat sekali, dekat. Semua sudah meninggal. Jadi terserahlah dia ini tadi mau artinya membiarkan aja atau mengambil dan menyampaikan kepada orang yang lebih berhajat. Terserah di antara dua itu apa yang dilaksanakannya. Kalau dia tidak ada punya tanggungan. Au kilahima fisirriyah bil alaniyah, atau dua-duanya sama sekali menerimanya secara terang terus, memberikannya secara terang terus juga. Bisa juga begitu. Artinya dilihatlah keadaan. Waqad dzakarna halil afdalu izharul aqdi aw ikhfa'uhu fi kitabi asrarul zakati ma'a jumlatin min ahkamil faqri fal yuthlab min mawdihi. Sudah kami sebutkan apakah yang lebih utama, kita itu mengambil secara nampak ataukah mengambil secara rahasia. Itu sudah masalah afdal itu di dalam kitab rahasia haji, rahasia zakat, serta ada lagi jumlah daripada cara-cara anu hukumnya orang yang fakir di sana ada di kitab Ihya juga. Fal yutlab min mawdihi, maka kembalilah di sana. Wa amma imtina'u Ahmad ibni Hanbal an qabuli aqaid Sariyis Saqti rahimahullah ta'ala wa innama kana listighna'i anhu. Adapun kisah yang terjadi antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Sari As-Siqti. Sari As-Siqti ini memberi akan pemberian kepada Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini tidak mau menerima. Fa inna ma kana listighna'ihi anhu, karena bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak memerlukan. Idh kana indahu qutu syahrin, karena Imam Ahmad bin Hanbal pada ketika itu masih ada simpanan tahan dimakan 1 bulan. Nah itu, jadi jangan salah paham. Walam yarda li nafsihi ayyastaghila bi akhlihi wa sarfihi ila ghairihi, dan dia itu tidak ada punya kesempatan untuk mengambil dan membagi-bagi ke lain. Kesempatannya, waktunya untuk membagi-bagi ke lain itu tidak ada. Malah simpanan ada, cukup tahan sebulan. Fa inna fi dzalika afatin wa akhtaran. Karena bahwasanya kalau kita itu mengambil dan membagi ke orang lain, itu banyak punya bahaya banyak. Nah, jadi kalau sudah banyak bahaya, lebih baik langsung aja si ampun harta itu yang menyerahkan kepada yang berhak, orang fakir miskin. Jangan memakai perantara kita. Fa inna fi dzalik afatin wa akhtaran wal wara'u yakunu hadiran min madanil afat. Adapun wara' itu adalah berhati-hati atau berjauh diri daripada tempat-tempat bahaya.
Orang yang wara itu kalau tempat bahaya dia tidak mau mendekati. Idlam ya'man makidata syaitan ala nafsih. Karena tipu daya syaitan ini bersama-sama dengan nafsu amarah itu tidak bisa dianggap aman. Jadi yang aman itu tidak diambil sama sekali. Biarkan aja yang punya harta dia langsung menyerahkan kepada orang yang berhajat. Jangan memakai perantara kita. Ada di antara ulama di Martapura juga orang dahulu. Dia itu menerima zakat, baik beras maupun harta. Kemudian terang-terangan malam hari raya itu dia buka rumahnya. Kemudian dia ini punya buku catatan orang-orang yang betul-betul mustahab menerima zakat itu. Kemudian malam itu juga belum sampai subuh, itu harta dan beras tadi sudah habis, dibagi-bagi kepada mustahab. Jadi beliau zahirnya yang menerima zakat, padahal hakikatnya untuk orang lain. Ringkas kata, kita hidup di alam dunia ini adalah disuruh husnudzan. Sekali lagi kita di alam dunia ini diperintahkan husnudzan. Husnudzan min husnil ibadah. Sangka-sangka yang baik itu adalah ibadah yang paling baik. Sangka-sangka yang baik itu adalah husnul khatimah. Imam Syafi'i berkata, man arada ayyuhtama lahu bi husnil khatimah falyuhsin dhannahu au kama qala. Siapa-siapa ingin mati husnul khatimah, jagalah jangan sampai ada sangka-sangka yang buruk terhadap Allah dan makhluk Allah. Jangan ada sangka yang buruk kepada Allah, jangan ada sangka yang buruk terhadap makhluk Allah. Itulah artinya barang siapa ingin matinya husnul khatimah. Di zaman sekarang melaksanakan husnudzan dengan Allah dan husnudzan dengan makhluk Allah sangat sulit daripada zaman dahulu. Dengan dalil ma min yaumin illa walladzi ba'dahu asyarru minhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dan seluruh kaum muslimin muslimat, terutama keluarga dan zuriat dan jiran kita, daripada suudzon, daripada buruk sangka. Buruk sangka itu menimbulkan akan kata-kata ghibah, artinya mengumpat, atau buhtan, artinya mengada-ngada. Buruk sangka itu menimbulkan akan putusnya silaturahim. Buruk sangka itu macam-macam kejahatan-kejahatan yang timbul di dalamnya. Kedada kembali kita kepada Allah saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akan keselamatan zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Wa qad dzaqarna sudah. Idlam ya'man min makidati syaitan ala nafsih. Karena tiada merasa amanlah ia daripada tipuan syaitan atas dirinya sendiri. Sebelah yang hilanglah itu diputar. Telah habis. Wa qala ba'dul mujawirin bi Makkah kanat indi darahim a'dadtuha lil infaq fi sabilillah. Telah berkata sebahagian orang yang mukimin di Makkah, aku ada mempunyai beberapa dirham yang aku siapkan khusus untuk aku berikan, aku bagi-bagikan fi sabilillah.
Fasami'tu faqiran qad faraqa min tawafi wa huwa yaqul bi sautin khafiyyin ana ja'i'un kama tara uryanun kama tara fama tara fima tara ya man yara wa la yura. Dia itu orang fakir ini aku lihat sudah selesai dari tawafnya. Kemudian dia berteriak. Kemudian dia bersuara dengan suara yang tidak begitu keras. Katanya, ana ja'i'un kama tara ya Allah. Saya ini kelewat lapar sebagaimana engkau melihat ya Allah. Uryanun kama tara, saya ini adalah tidak punya pakaian sebagaimana sampeyan lihat. Fama tara fima tara ya man yara wa la yura. Maka bagaimanakah perbuatan sampeyan sesudah sampeyan melihat? Hai orang yang melihat dan tidak bisa dilihat. Kemudian orang yang mukim di Makkah ini berkata, "Panadartu aku pandang faida alaihi khalaqani." Maka dia memakai dua lembar pakaian yang sangat buruk. La takadu tuwarihi, hampir-hampir pakaian itu tidak cukup menutup auratnya. Faqultu fi nafsi, maka ada di dalam hatiku bersuara, la ajidu lahu lidarahimi mawdi'an ahsana min hada. Tidak ada lagi dirham yang aku niatkan ini tempatnya yang lebih tepat daripada orang ini. Fahamaltuha ilaihi, maka aku bawalah dirham tadi, aku serahkan kepadanya. Fanadhara ilaiha, dia memandang kepada dirham. Summa akhadha minha, kemudian dia mengambil daripadanya khamsata darahima, cuma 5 dirham sahaja. Wa qala, katanya, arba'atun samnu mi'zaraini wa dirhamun unfiquhu. Saya mengambil 5 dirham keperluan untuk 2, 4 dirham untuk beli 2 pakaian, dan 1 dirham untuk saya bagi-bagi ke orang lain. Dia berkata ini salasan 3 kali. Cuma mengambil 5 dirham, 4 dirham untuk dia, 1 dirham untuk dia berikan ke temannya. Fala hajata bi ilal baqi, maka saya tidak berhajat kepada sisanya. Faraddahu, maka dia serahkanlah sisanya itu kepada saya, katanya orang yang mukim tadi. Qala fara'aituhu al-lailata tsaniyah wa 'alaihi mizarani jadidani. Maka aku lihat malam yang kedua, dia itu memakai 2 pakaian yang baru. Fahajasa fi nafsi minhu syai'un, maka selalu bergeraklah dalam diriku itu sesuatu. Faltafata ilayya, maka dia menoleh aku. Fa'akhadha biyadi, maka dia memegang akan tanganku. Fa'atafani ma'ahu usbu'an, maka dia itu selalu membawa saya tawaf 7 kali keliling. Kullu syauqin minha ala jawharin min ma'adinil ard. Tiap-tiap satu keliling itu tawafnya di atas 1 permata daripada tambang yang di bumi. Ya takhashu tahta aqdamiha, itu berbunyi-bunyi di atas kaki kami. Ila ka'bain, sampai kepada buku lali.
Minha ada di antaranya zahabun wa fiddah wa yaqutun wa lu'lu'un wa jauharun. Ada emas, ada perak, ada yakut, ada mutiara, ada permata. Walam yadhhar dzalik linnas, tetapi manusia yang lain tidak tahu. Faqala, berkatalah ia si fakir, hadza kullu qad a'tanihi, ini semuanya yang saya pakai ini, nah adalah kami berikan akan dia. Fazahattu fihi, maka aku tidak mau mengambil. Wa akhudhu min aidil khalqi, dan aku mengambil daripada tangan makhluk. Li'annahu hadhi athqalun wa fitnah, karena bahwasanya mengambil dari tangan makhluk ini adalah memberatkan di akhirat dan menjadi fitnah di dunia. Wa dzalika lil 'ubbad fihi rahmatun wa ni'matun. Yang demikian itu bagi orang yang ahli ibadah adalah rahmat dan nikmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apabila orang fakir itu tadi tidak ada tanggungan, diberi orang mengambil secukupnya aja, yang lebihnya itu diserahkan ke orang lain, itu adalah rahmat daripada Allah dan nikmat. Kalau dia ambil yang lebih dari keperluannya itu adalah namanya fitnah dan asqal. Wal maksud min hadza anna ziyada ala qadril haja innama tatika ibtilaan wa fitnah. Maksud dari kata-kata yang di atas ini bahwasanya mengambil atas sekadar hajat itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Liyandura ilaika madza ta'malu fihi, supaya Allah taala itu akan memperlihatkan kepada kamu bagaimana cara-cara kamu itu membagi menggunakannya. Wa qadrul hajah ya'ti karifan bika, kalau yang betul-betul kita perlukan, umpama kita ada utang 1 miliar, kebetulan ada orang datang memberi 1 miliar juga, itu namanya adalah rifqan bika, itu adalah kekasih sayangan yang luar biasa dari Allah, atau perhatian yang sangat sempurna dari Allah untuk kamu. Fala taghful 'anil farqi bainar rifqi wal ibtila, janganlah kita lupa daripada perbedaan mana yang betul-betul kasih sayangnya Allah, mana yang disebutkan bala dari Allah. Qala Allah Ta'ala inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, bahwasanya kami sengaja menjadikan akan bumi ini dan isi-isinya itu adalah perhiasan untuk bumi, dan kami menguji akan ahli bumi itu siapa orang yang betul-betul memperhatikan ibadah. Kan di dunia ini macam-macam keelokan-keelokan. Kita disuruh di dunia ini pertama mengenal Allah, kedua abdinya Allah. Kalau kita itu terganggu atau kita itu terpengaruh dengan zinatil hayatid dunya, keelokan dunia ini, nah ilmu ma'rifat ini kita tidak akan menuntut karena terpengaruh kepada yang lain tadi. Jadi badan kita ini menuntut yang lain, bukan menuntut ma'rifat. Yang mestinya badan ini untuk ibadah kepada Allah, karena zinatul hayatid dunya itu ada, kita itu ke sana cenderungnya. Jadi badan kita itu ke sana. Itu linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la haqqa libni adam illa bi thalathin, ta'amin yuqimu sulbah, wa thawbin yuwari auratah, wa baitin yakunnuhu fama zada fahuwa hisab, atau kama qala. Tidak ada kecukupan bagi manusia melainkan 3. Pertama, makanan apapun jenisnya, asal dia itu bisa dapat duduk, jangan sampai pusing.
Walau pisang hawa dimakan satu biji, itu menahan supaya duduknya itu jangan sampai pusing. Karena kalau parutnya terlalu kosong, duduk itu pusing. Ini lamun orang kerjaannya duduk. Tapi kalau kerjaannya orang itu berat, seperti orang tani itu ini apa ngarannya itu ukurannya tidak sama. Pokoknya makanan ini adalah menggiring kecukupannya bagi keperluan orang itu. Kalau orang itu perlu banyak makan karena kerjanya memang keras, nah ya boleh. Tapi kalau hanya duduk di tilam aja, duduk di atas sejadah aja, apa perlunya makan banyak-banyak? Yang kedua, wasaubin yuwari auratah, satu pakaian, satu lembar pakaian cukup untuk tutup aurat. Itu aja perlunya. Tapi kita kan punya mesti 2 atau 3, sebab itu kadang-kadang nantinya kan kotor, najis, jadi ada gantinya. Yang ketiga, wa baitin yakunnuhu karena yakun, ada satu kediaman yang untuk kita itu yakunnuhu jar kita menutupi akan dia. Satu kediaman menutupi kita, maksud menutupi itu memelihara kita, jangan sampai keanginan, kehujanan, dan jangan sampai ada binatang-binatang yang mengganggu diri kita. Apalagi zaman sekarang ini zaman banyak pembunuhan. Jadi bujur jamaah hajatan sudah mesti pakai pakai regol, pakai kunci, pakai apalagi pagar, iya dah, pakai kawat, apa macam-macam. Sebab zaman ini sudah zaman fitnah, zaman pembunuhan, zaman perampokan. Jadi keperluan sekarang ini ya dapat disebutkan banyak dari yang dulu. Sebab zamannya zaman kejahatan itu tambah meningkat. Famazada fawahisab, apabila lebih daripada cukup itu tadi, itu bakal dihisab. Tinggal lagi yang menghisab ini adalah Allah. Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim. Kalau guru yang menguji di sekolahan itu kasih sayang, insya Allah muridnya itu dapat angka 7 terus. Artinya tidak ada yang tidak naik kelas. Kalau gurunya memang Rahman dan Rahim. Tapi kalau gurunya itu kada Rahman Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, aduh, orang yang mestinya dapat 10 diberi 2,5 aja. Summa qala fa idza anta fi akhri qadar hajah li salas musabun wallahu subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak mengingatkan akan mati, wal isti'dadu lahu, dan menuntut bekal untuk mati. Ini keseluruhannya adalah menyelamatkan akan kita dari dunia sampai ke alam barzakh, sampai ke akhirat. Amma sidqu, adapun sidqu ma'allah tadi, benar bergaul dengan Allah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai mereka-mereka yang sudah diberi anugerah iman, hendaklah kamu takwa kepada Allah
dan masukkanlah dirimu di dalam golongan orang-orang yang benar. Wa qala ta'ala hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Bermula hari kiamat, itulah hari yang bermanfaat sekali kepada orang-orang yang bersifat benar oleh kebenaran mereka itu. Wa qala ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara hamba-hamba yang beriman ada beberapa laki-laki yang mereka itu membenarkan akan janji-janji mereka itu kepada Allah. Wa qala ta'ala liyajziyal shadiqina bisidqihim. Allah akan membalas orang-orang yang benar dengan kebenaran mereka itu. Wa qala alaihi salatu wassalam as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati wa ma yazalul 'abdu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wal kidhbu yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilan nari wa ma yazalul 'abdu yaqdibu wa yataharra al-kidhba hatta yuktaba indallahi kidzaba. Artinya bermula sifat benar itu membawa ia kepada pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Dan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah itu membawa ia ke dalam surga, sama ada dunia surganya maupun akhirat. Artinya apabila orang bersifat benar di dalam dunia, hidupnya seakan-akan di dalam surga. Apa-apa yang dicita-citanya maka hasil. Kalau kita mengingat surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum, setiap orang yang dalam surga apabila ada punya keinginan apapun, Allah Ta'ala mengabulkan keinginannya itu. Demikianlah orang yang bersifat benar, apa-apa yang diinginkannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada zahirnya tidak masuk akal, tapi namun berkat dia bersifat benar, yang di luar akal itu terjadi. Artinya yang jauh rasa kadada harapan dapat karena adanya sifat benar, maka yang jauh tadi menjadi dekat. Senantiasa hamba Allah Ta'ala itu bersifat benar, dan selalu ia menjaga-jaga supaya bersifat benar sampai ia ditulis oleh malaikat perintah dari Allah Ta'ala, siddiqan, orang yang benar. Jadi kalau orang yang menjaga kebenaran ini tidak berdusta, niscaya apapun yang tersirat di dalam hatinya itu tidak bisa meleset. Andai kata dia itu di hatinya ada geretek bahwa si A di Banjarmasin ada membawa benda di tangan, nah itu penglihatan hatinya.
Maka tatkala datang orang yang di Banjar tadi, tepat yang dilihat hatinya di rumah tadi, tepat. Nah itu kalau sudah ditulis Allah siddiq, artinya orang yang tidak bisa meleset lagi, perkataannya tidak meleset, firasatnya tidak meleset. Adapun bermula dusta itu membawa kepada segala kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada siksaan. Orang yang berdusta di dalam dunia itu seakan-akan dia sudah masuk neraka, walau pangkatnya tinggi, walau keadaannya sehat, walau keadaannya kaya, walau, tapi dia itu pendusta, maka hidupnya itu seperti orang yang dalam neraka. Istilah Banjarnya seperti cacing kepanasan, artinya tidak ada kesenangan, ketenangan, kegembiraan, hingga gelisah terus, dan was-was pun di dalam pikirannya tidak hilang. Busiah ini, busiah ini, busiah itu, busiah ini, busiah ini, itu kalau bisa hilang was-was itu karena dia pendusta. Senantiasa hamba berdusta, bahkan mencari-cari supaya berdusta, sehingga ditulis oleh malaikat perintah Allah, orang itu semuanya dusta. Kalau dia sholat, maka sholatnya itu dusta. Umpama dia berkata usolli fardal asri lillahi ta'ala, dia mengatakan lillahi ta'ala, itu dusta. Sholatnya itu bukan lillahi ta'ala. Kalau sudah orang ditulis pendusta, lillahi ta'ala di lidahnya itu tidak benar, bukan abdi Allah. Misalnya usolli fardal maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kemudian terus membaca Fatihah, tidak lillahi ta'ala lagi. Fatihahnya itu bukan abdi Allah, tetapi abdi lagu atau abdi suara, karena suaranya itu lantang, hangkoi, dan lagunya itu merdu, maka dia menjadi abdi lagu, menjadi abdi suara, bukan abdi Allah. Walaupun dia mengatakan sebelum sholat tadi lillahi ta'ala. Apabila dia bersedekah, maka sedekahnya itu tidak lillahi ta'ala. Dan sedemikianlah pekerjaan-pekerjaan yang lain-lain, semuanya itu dusta. Kalau sudah ditulis orang ini pendusta oleh malaikat, gara-gara dia ini melatih-latih dusta. Kalau yang dulu tadi dia melatih-latih benar, sehingga ditulis benar. Jadi pengrasaannya pun tidak meleset, apalagi geretek hatinya, apalagi matanya. Seakan-akan matanya ini menembus kepada yang jauh-jauh, dilihat dengan jelas, gara-gara dia melatih benar.
Wa awwalus sidqi, adapun peletakan batu pertama sifat sidqu ma'allah, mujanabatul kizbi, yaitu lebih dahulu menjauhkan akan dusta. Menjauhkan akan dusta. Bagaimanapun nafsu ingin berdusta, maka dijauhkan daripada itu. Artinya dipaksa supaya jangan mau berdusta. Sayyidi Syekh Sultanul Auliya Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa hasyarana fi zumratihi wa a'adana min barakatihi wal muslimina ajma'in. Di waktu beliau masih menuntut ilmu, maka minta izin kepada ibunya untuk menuntut ilmu ke luar negeri bersama-sama teman-temannya. Kemudian kata ibunya, saya restuilah kamu berangkat sama-sama teman. Akan tetapi kita ini adalah orang yang susah. Jadi ibu ada punya harta ini sedikit. Nah, kemudian harta itu tadi dimasukkan oleh ibu beliau ke dalam satu kadut. Kemudian kadut itu dijahit di pakaian beliau. Setelah itu berangkatlah bersama-sama dengan teman-teman beliau daripada orang-orang kaya. Sampai di tengah jalan ketemu dengan 20 penyamun lengkap dengan senjata. Maka penyamun ini merampok akan teman-teman beliau. Selain daripada merampok hartanya, teman-teman beliau itu diikat di pasung. Kemudian kepala dari penyamun ini melihat kepada Sultanul Auliya, Sayyidi wa murabbi ruhi fi tariqatil qadiriyah Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya. Tatkala dilihat oleh kepala penyamun, maka kepala penyamun berkata, hai orang yang miskin, malladhi indaka, apakah yang engkau bawa? Dikata oleh Sayyidi, saya bawa fulus. Bawa fulus. Mana fulusnya? Ini. Diambil, dibuka, berapa isinya? Sekian. Kemudian kepala penyamun itu menanya, kamu ini sih sudah tahu bahwa saya penyamun, kenapa jadi masih kamu itu terang terus mengatakan? Katanya saya diusiati, diamanahi oleh ibu saya, janganlah berdusta. Jadi saya tidak berani berdusta. Jadi saya terang terus. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keramat pertama bagi Sultanul Auliya di waktu kecil masih menuntut ilmu, bahwa kepala penyamun tadi sadar atas kesalahan dirinya, lalu berkata, katanya kepala penyamun, kamu sih anak kecil, sama ibumu saja tidak pernah melanggar perintah ibumu. Saya ini sudah tua, perintah Allah saya langgar. Saya menyamun beberapa orang, sekarang saya taubat di depan kamu. Ajarilah saya taubat. Kemudian teman-temannya tadi
Teman penyamun diperintah oleh kepalanya taubat juga dan mengembalikan harta-harta yang lain. Sehingga penyamun yang 20 ini ikutlah selalu ikut menurut apa-apa perintah daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kata beliau, awal-awal khususiat keistimewaan yang Allah berikan kepada saya adalah waktu itu tadi. Nah, jadi jelas orang yang bersifat terang terus, orang yang belak-belakan, orang yang secara terbuka itu mempunyai keistimewaan. Padahal andai kata berdusta, saya tidak bawa apa-apa, karena memelihara supaya jangan sampai diambil oleh penyamun. Cuma karena pesan dari ibu, saya pesan satu aja, janganlah berdusta. Sebagaimana pesan nenek moyang kita dulu, kemana-kemana itu yang dibawa senjata dua, bujur dan banar. Itu senjata bujur dan banar. Istilah orang dagang, kejujuran itu adalah modal. Kalau orang jujur, banyak orang yang menyerahkan barang. Tapi kalau tidak jujur, masing-masing manusia tidak menyerahkan barang ke situ. Misalnya aja tukang kempet barang. Kalau sudah dikenal orang ini jujur, maka banyaklah yang mengempetkan barang kepadanya. Jadi awal-awal betul itu adalah menjauhkan dulu daripada berdusta. Kita sholat dimulai dengan lillahi ta'ala. Marilah kita bersama-sama membetulkan sholat kita supaya betul-betul lillah, dengan jalan wa imma kita memandang bahwa sholat itu af'al daripada af'al Allah yang disebut namanya jalan tauhid, atau kita memandang bahwa sholat kita ini rahmat dari Allah kalau kita di jalan musyahadah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tariqatnya jalannya jalan tauhid, dia memandang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Adapun orang yang jalan Nur Muhammad, dia memandang apa saja adalah rahmatnya Allah. Jadi mulai usollinya sampai peserta ta'aruf ta'id di dalam, sampai assalamualaikum, pandangannya hanya satu, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada memandang yang lain, artinya tidak dicampur dengan yang lain daripada pandangan rahmat. Itu misal sholat. Kalau misalnya badan sehat itu dipandang rahmat, kemudian sakit itu pun dipandang dengan pandangan rahmat. Kalau sudah sakit dan sehat ini dua-duanya dengan disatukan pandangan dengan satu nama yaitu rahmat, maka itulah orang yang namanya mengasahkan Allah pada af'alnya atau pada sifatnya. Itulah orang yang melaksanakan akan tauhidul af'al atau tauhidul sifat. Karena rahmat itu adalah sama bandingnya dengan kudrat. Kalau kudrat itu sifat, maka rahmat itu pun sifat. Berdiri kudrat kepada zat, maka timbul asma qadirun.
Demikianlah rahmat berdiri kepada zat, maka bernamalah Rahmanun atau Rahimun. Jelas? Jelas? Nah, itu harus dicatat. Ini baru ilmu namanya. Wa insya Allah ilmu ini akan membawa kita mengamalkannya sesuai dengan perkataan dalam kitab yang sahih, al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu agama ini pasti akan menarik seseorang itu memakainya. Pasti dipakainya. Bukan seperti pakaian biasa. Kadang-kadang 1 tahun tidak ada dipakai sampai kuning. Nah, tapi kalau ilmu tidak. Jadi pertama-tama mujalamatul kidbi fi jamil aqwal. Apapun perkataan kita itu, kita jaga jangan sampai meleset, jangan sampai dusta. Itu dijaga. Caranya menjaga, sebelum kita mengeluarkan kata-kata, lebih dulu kita pikir, betul tidak? Sebab di situ biasa nafsu itu mendorong supaya kita berkata dengan dusta. Nah, adapun akal mendorong supaya kita berbujur harus, artinya terang terus. Tapi kalau nafsu tidak mau. Nah, disinilah perkelahian antara akal dan nafsu. Tinggal lagi kalau bantuan Allah datang kepada akal, maka akal yang menang. Apabila akal tidak dibantu Allah, nafsu yang menang. Apabila akal yang dibantu Allah, maka dia berbicara benar. Apabila akal tidak dibantu Allah, maka bicaranya itu dusta. Jadi kembalinya kepada bantuan Allah. Kalau hanya kepintaran biasa, tidak mampu. Kalau hanya otak, tidak mampu. Kecerdasan tidak mampu. Yang jadi mampu bersifat benar karena Allah yang membantu akal. Seperti Sayyidi Umar Rabbirahi di Tariqatil Qadiriyah, Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi. Begitu kali terang terus beliau. Padahal beliau sudah tahu ini penyamun, perampok, toh tidak berdusta. Terang terus, saya punya pulus, bawa pulus sekian ini. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berterang terus itu tadi. Summa inna lis-sidqi mudkhalan, kalau kita baca mudkhalan ikut Quran. Kalau kita baca madkhalan, nah itu kita ikut sorof, ikut lughat. Karena dalam Quran, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Bukan Rabbi adkhilni madkhala sidqin. Mudkhala. Jadi kita tabarruk dengan Al-Quran, kita baca mudkhalan. Thumma inna lisidqi mudkhalan fi jami'il a'mali wan niyyat. Kemudian benar itu masuk iya di dalam seluruh amal anggota zahir, wan niyat, dan masuk di dalam niat. Jadi ada amal yang di anggota luar, ada niat di dalam hati.
maka siddiq ini masuk di dalam amal dan masuk di dalam niat. Artinya ada orang yang amalnya itu dusta, seperti perkataannya dusta. Ada orang yang niatnya dusta, seperti misalnya saya kalau dapat ujungan dagang, saya bagi 3, sepertiga untuk keperluan saya, sepertiga untuk menambah modal, sepertiga untuk agama. Niatnya berdagang begitu. Ini bisa juga benar, bisa juga dusta. Itu tatkala nantinya dia dapat ujungan, dapat hasil. Nah, di situ ketahuan niatnya tadi betul tidak. Wal ahwali wal maqamati, dan benar ini masuk lagi di dalam segala hal. Arti hal itu adalah sesuatu yang tidak tetap, yang tidak tetap. Wal maqamat, dan segala maqam. Kalau disebut maqam itu adalah sesuatu yang tetap. Jadi kalau orang itu misalnya sobar, sobarnya itu tadi dinamakan maqam. Ini bisa sobar ini dusta, bisa sobar yang betul. Oleh sebab itu, sobar yang betul dan sobar yang dusta dapat diketahui dengan jelas dan pasti dengan diadakan ujian oleh Allah. Tatkala dapat ujian, disitulah ketahuan bahwa sobar itu benar atau sobar itu dusta. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mengetahui dengan alif lam mim. Maksudnya, janganlah manusia menganggap kalau sudah lidahnya berkata saya beriman, itu sunyi dari ujian Allah. Jangan menganggap begitu. Artinya setiap orang yang beriman tidak sunyi dari ujian. Ujian ini menentukan betul atau tidaknya seseorang itu. Sebagaimana emas itu diuji. Hikmah ujian itu menyatakan apa emas ini betul, apakah emas ini tidak betul. Batu pun demikian, diuji apakah ini betul intan ataukah ini bukan intan. Kan diuji. Kalau sudah misalnya diuji itu ternyata lemah, berarti terapu. Kalau betul intan itu keras. Nah, jadi orang yang beriman ini siang dan malam tidak sunyi dari ujian Allah. Untuk dia sendiri merasa betul enggak saya ini beriman. Nah, iman